Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih membahas tentang teks laporan hasil observasi, tapi mengacu pada kompetisi dasar 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun diperdengarkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini nantinya diharapkan siswa dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi, menelaah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, menyajikan rangkuman isi teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok, kita pahami kembali apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi menurut seorang ahli. Menurut Kosasi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan dan bukan hasil dari imajinasi. Hal ini tentunya selaras dengan pengertian dari teks laporan observasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi pokok. Yang pertama kita bahas yakni adalah struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Terakhir yang keempat, yakni simpulan. Bagian ini menegaskan keseluruhan isi teks terutama pada deskripsi bagian dan manfaat biasanya bersifat opsional. Selanjutnya materi pokok yang kedua yakni tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi ada beberapa hal ciri kebahasaan yang perlu kalian analisis atau kalian lihat untuk membedakan teks laporan observasi dengan teks lainnya. Ada beberapa unsur kebahasaan yang biasanya digunakan dalam teks laporan hasil observasi, misalnya kata benda, kata kerja, istilah bidang tertentu, kemudian menggunakan kalimat simpleks, kata penghubung, dan terdapat pula sinonim serta antonim di dalam teks tersebut. Berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi yang sudah pernah kita bahas atau kita tampilkan pada video sebelumnya tentang teks laporan observasi kompetensi dasar 3.7. Silakan dibaca kembali, perhatikan dengan saksama. Jika terlalu cepat tayangannya, bisa kalian tekan tombol pause ya. Setelahnya kita masuk ke sesi kuis. Sudah siap semuanya? Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tentukan struktur teks laporan hasil observasi terhadap tanaman rumput dan beri bukti kalimat yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian, perintah yang kedua, tentukan isi teks laporan hasil observasi terhadap tanaman rumput tersebut. Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.